Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa pertama kita akan dibuka oleh anak Ibu Kartika. Silahkan. Baiklah teman-teman, sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Ibu Kartika. Oke, pembelajaran kita hari ini akan kita mulai, tapi sebelumnya kita bernyanyi dulu ya, biar lebih semangat. Semua tahu kan lagu yang ini, Lihat Kebunku? Semuanya tahu? Tahu, Bu. Oke, nanti hitungan ketiga kita sama-sama bernyanyi ya. Lihat kebunku, 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan ada yang merah dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua mawar-mawar, semuanya indah. Bapak. Oke, terima kasih ya anak-anak Ibu yang baik. Oke, pelajaran pertama kita hari ini akan Ibu share screen. Silahkan anak Ibu Kotifah. Oke, di layar sudah terpampang jelas ya anak-anak Ibu bahwa hari ini kita akan belajar mengenai hubungan makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, kita akan masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian makhluk hidup. Nah, sebelum Ibu menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan makhluk hidup, Ibu mau bertanya dulu, siapa di sini yang tahu apa sih yang dimaksud dengan makhluk hidup? Coba, Rahel. Baik, Bu. Makhluk hidup itu adalah makhluk yang memiliki ciri-ciri kehidupan atau makhluk hidup yang bisa berevolusi atau mengalami perkembangan bentuk hidup, Bu. Bagus, jawabannya tepat sekali ya. Selain itu, Ibu akan menjelaskan apa sih pengertian lain dari makhluk hidup itu. Jadi, makhluk hidup adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk menghirup udara atau bernafas, bisa memindahkan atau menavigasi, dan akibatnya memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Nah, setelah pengertian tersebut, seorang ahli yang bernama Kimball juga mengartikan bahwa makhluk hidup itu adalah segala sesuatu yang memiliki ciri-ciri yakni bersifat rumit, responsif, berevolusi, mengadakan metabolisme, serta melakukan proses reproduksi. Nah, slide selanjutnya, Nak, Kotifah. Selanjutnya, yang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kita sudah paham kan apa sih yang dimaksud dengan makhluk hidup itu? Sekarang kita akan mempelajari ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ciri yang pertama yaitu bergerak. Semua makhluk hidup bergerak ya. Nah, ciri yang pertama ini, manusia dan hewan dapat bergerak bebas atau berpindah tempat. Nah, makhluk hidup punya kemampuan bergerak tanpa memerlukan bantuan dari pihak lain. Ini artinya bahwa kita, makhluk hidup, bisa bergerak dengan sendirinya. Misalnya nih, kita bisa berjalan, berlari, memanjat, hingga berenang. Nah, setiap makhluk hidup punya cara pergerakan yang berbeda-beda ya, adik-adik. Misalnya nih, kita manusia, kita kan bisa bergerak menggunakan kaki. Nah, sedangkan ikan kan nggak punya kaki. Jadi ikan berenang menggunakan siripnya dan burung terbang menggunakan sayap. Nah, ciri yang kedua yaitu bernapas. Setiap makhluk hidup yang hidup pasti bernapas. Makhluk hidup menghirup udara dari luar
yang mengandung oksigen dan mengembuskan udara yang banyak mengandung karbon dioksida keluar dari tubuh. Nah, ada dua jenis makhluk hidup yang memiliki cara bernapas yang sama, yaitu kita manusia dan hewan. Hewan dan manusia bernapas dengan cara menghirup oksigen atau disingkat dengan O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Sebaliknya, tumbuhan akan menghirup CO2 yang kita keluarkan dan menghasilkan oksigen yang akan berguna bagi tubuh manusia dan tumbuhan yang berlangsung di pagi dan di siang hari. Nah, untuk ciri yang berikutnya yaitu dapat berkembang biak untuk melakukan mempertahankan dan melestarikan spesiesnya agar tidak punah adalah tujuan setiap makhluk hidup berkembang biak. Nah, berkembang biak ini memiliki cara berkembang biak semua makhluk hidup itu berbeda-beda ya, yaitu ada yang melahirkan, ada yang bertelur gitu. Jadi berkembang biak dengan cara melahirkan ini terjadi pada mamalia seperti manusia dan hewan mamalia lainnya, yaitu kucing, anjing, sapi, kambing, dan hewan lainnya. Sedangkan bertelur terjadi pada jenis hewan seperti unggas maupun ikan. Contoh paling sederhananya yang sering kita ketahui yaitu ayam. Nah, ciri yang selanjutnya yaitu tumbuh dan berkembang. Ciri ini, semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan pertumbuhan mulai dari kecil hingga menjadi besar. Nah, atau di sini ada nggak di antara kalian yang baru lahir langsung masuk SD seperti sekarang? Tentunya tidak ya. Semuanya mengalami proses, mulai dari bayi, dewasa, hingga menua. Selain itu, biji tanaman juga menjadi kecambah dan menjadi tanaman yang besar. Slide selanjutnya, Nak. Nah, ciri yang selanjutnya yaitu membutuhkan makanan. Nah, makanan merupakan kebutuhan hidup semua makhluk hidup. Makanan berfungsi untuk pertumbuhan, energi, dan mengganti sel tubuh yang rusak. Nah, makanan dan minuman yang bergizi, bersih, dan sehat diperlukan oleh makhluk hidup untuk mendukung pertumbuhan tubuh yang sehat dan mendapatkan energi yang bisa melakukan aktivitas. Nah, kita dapat mendapatkan makanan minuman dengan cara mengunyah serta menelan makanan yang kita masukkan ke dalam mulut tadi. Namun kita berbeda dengan tumbuhan adik-adik. Tumbuhan mendapatkan makanan dari proses yang namanya fotosintesis, yaitu memerlukan sinar matahari untuk memasak makanannya. Ciri yang selanjutnya itu membutuhkan air. Ibu rasa kita semua sini memerlukan air ya, atau di sini ada enggak yang tidak, atau di sini ada enggak yang bisa hidup tanpa air? Tentunya tidak ya. Ya, kita itu sangat membutuhkan air. Nah, tujuannya itu air berfungsi sebagai zat pelarut di dalam tubuh kita. Selanjutnya yaitu membutuhkan suhu tertentu. Nah, semua makhluk hidup dapat bertahan hidup pada lingkungan dengan suhu tertentu ya adik-adik. Nah, makhluk hidup berusaha mendapatkan suhu lingkungan yang sesuai. Seperti kita nih, nggak mungkin kan kita ditempatkan di kutub. Itu bukan suhu kita, itu bukan habitat kita, iya kan? Nah, ciri yang selanjutnya itu peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk menerima dan menggapai perubahan yang terjadi pada lingkungan, baik berupa cahaya, bunyi, suhu, bau, rasa, dan sentuhan. Ciri yang selanjutnya itu mengeluarkan zat sisa, dan yang terakhir yaitu beradaptasi. Artinya, makhluk hidup memiliki kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan. Tujuannya itu untuk bertahan hidup. Adaptasi makhluk hidup dibedakan atas 3, yaitu adaptasi morfologi, tingkah laku, dan fisiologi. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, adik-adik? Oke, kalau tidak ada, lanjut. Nak Kopipah ke slide selanjutnya. Nah, di sini sudah terpampang jelas hewan yang memiliki ciri khusus. Coba Lisna, coba sebutkan ciri-ciri, coba sebutkan hewan-hewan apa saja sih yang Lisna amati di dalam PPT tersebut. Lisna ada nggak di dalam room kita nih? Iya, Bu. Ya, coba sebutkan hewan apa saja sih yang Lisna amati di dalam gambar tersebut.
Sebutkan aja nama-namanya. Kelinci, Bu. Ya, betul. Ada kelinci ya. Ada kelinci, ada cicak, ada terenggiling, bunglon, dan zebra. Nah, pertama nih Ibu, kita akan bahas satu persatu nih hewan yang ada di sini. Yang pertama tuh kelinci. Ibu mau bertanya nih kepada Lisna. Ciri khusus kelinci yang paling menonjol menurut Lisna itu apa sih? Yang paling sering Lisna amati apa sih? Telinga yang panjang, Bu. Ya, betul. Jawaban yang betul ya, Kartika. Ya, kelinci merupakan jenis mamalia. Terkadang disamakan dengan arnab karena punggungnya yang melengkung dan ekornya yang pendek. Hal yang paling menarik dari kelinci sendiri merupakan daun telinganya yang mengarah ke atas, sama seperti yang dikatakan oleh Kartika tadi ya. Nah, kelinci memiliki telinga yang besar dan kaki belakang yang lebih kuat dan lincah dibandingkan dengan kaki depan karena digunakan untuk meloncat. Namun, walaupun hewan kelinci ini hewan peloncat, tapi loncatannya tergolong rendah. Kenapa? Karena hewan ini berbeda dengan hewan lainnya seperti kanguru dan hewan lainnya. Yang kedua yaitu ada terenggiling. Ibu mau bertanya nih kepada Kopipah. Ciri khusus yang paling menonjol dari terenggiling yang Kopipah amati apa sih? Kulitnya tebal dan keras, Bu. Nah, jawaban yang sangat tepat. Nah, terenggiling mempunyai ciri khusus yaitu bagian tubuh atasnya yang dipenuhi dengan sisik dan kerat yang tebal. Kalian tahu nggak fungsinya untuk apa? Nah, fungsi dari sisik yang tebal dan keras tersebut adalah untuk melindungi terenggiling dari pemangsa. Saat terancam, terenggiling akan menggulung tubuhnya sehingga menyerupai bola. Dalam keadaan menggulung, pertahanan terenggiling menjadi lebih kuat. Bahkan hewan pemangsa seperti harimau pun akan sulit menembus pertahanan tersebut. Selanjutnya itu ada hewan zebra. Nah, siapa sih yang tidak kenal zebra? Kayaknya semua suka ya dengan zebra karena coraknya yang cantik, yaitu perpaduan warna hitam dan putih. Nah, kecantikannya itu kalian tahu nggak? Itu ada fungsinya loh. Fungsi dari tubuhnya yang belang, yaitu sebagai mekanisme pertahanan zebra dari predator. Corak belang pada kulit zebra ini bisa membuat predator bingung karena belang tersebut bisa memecah kontur rata hewan sehingga bentuk asli zebra akan tersamarkan. Nah, hewan yang selanjutnya yaitu ada bunglon. Nah, siapa sih yang tidak kenal bunglon? Ibu rasa semua kenal bunglon ya, karena hewan ini sering kita jumpai. Nah, ciri khusus yang ada pada bunglon yaitu dia dapat mengubah dirinya sesuai dengan tempat dia berdiam yang biasa disebut dengan mimikri. Contohnya nih, bunglon pergi ke pohon yang berwarna coklat, dia otomatis bisa berubah menjadi warna coklat. Sebaliknya, dia pergi ke pohon berwarna hijau, otomatis dia bisa berubah menjadi warna hijau. Selain ciri tersebut, bunglon juga mempunyai lidah yang panjang, mata yang bisa berputar ke segala arah, dan mempunyai ekor yang bisa menggulung yang berguna untuk menggantung di pohon. Hewan selanjutnya yaitu ada cicak. Ibu rasa semua mengenal cicak ya, karena pada umumnya anak-anak seumuran kalian itu paling suka dengan cicak. Karena ini banyak kita jumpai, cicak banyak kita jumpai karena ibu sering melihat anak-anak sampai datang ke teras rumah orang tuh untuk menangkap cicak. Nah, kalian tahu nggak sih bahwa cicak itu memiliki ciri khusus, yaitu adanya sistem perekat di telapak kakinya. Makanya cicak itu bisa nempel di dinding-dinding rumah, di langit-langit rumah. Karena adanya sistem perekat di telapak kakinya. Nah, ciri khusus lainnya yang ada pada cicak yaitu dia dapat melindungi diri dengan cara autotomi. Kalian tahu nggak apa itu autotomi? Autotomi itu yaitu cicak dapat memutuskan ekornya yang berfungsi untuk mengalihkan perhatian musuh saat ingin memangsanya. Nah, hewan yang terakhir yaitu ada itik. Ibu rasa semua mengenal itik ya. Ada sih yang tidak mengenal itik? Ibu rasa semuanya kenal ya. Nah, ciri khusus yang ada pada itik yaitu kakinya yang berselaput.
Kaki yang berselaput akan membuat luas kaki menjadi lebih besar. Sehingga ketika dia umpan, dorongan yang dihasilkan akan semakin besar. Dan dorongan yang besar dapat membuat bebek berenang lebih cepat. Nah, kalian tahu nggak sih bahwa ciri khusus lainnya itu pernah nggak mengamati bahwa itik itu bulunya nggak pernah basah? Kalian pernah bertanya nggak kenapa? Kenapa? Yaitu karena bulu itik dilapisi dengan lilin yang berfungsi mencegah sayap untuk basah, sehingga ketika si itik ingin terbang dia tidak perlu menunggu sayapnya kering untuk digunakan terbang. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Berasa tidak ada, semua sudah paham. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa mengerjakan tugas sesuai dengan LKPD yang sudah Ibu kirimkan di WhatsApp group. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang pimpin doa kita hari ini? Coba Rahel, doa kita, Mak. Baik, Bu. Untuk teman-teman sekalian, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kiranya kita akhiri dengan doa. Untuk teman-teman semuanya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada anak Ibu Rahel. Sampai di sini ya pertemuan kita hari ini. Sekali lagi ingatkan, jangan lupa mengerjakan tugas sesuai dengan LKPD yang Ibu kirimkan di WhatsApp group. Minggu depan kita akan bahas bersama-sama. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi.